Jadi materi kali ini tentang iterative improvement. Nah, apa itu iterative improvement? Kita lihat di slide. Ya, ini algoritma iterative improvement ini adalah salah satu teknik ya yang dipakai untuk men-solving permasalahan optimasi. Ya. Jadi algoritma ini akan selalu melakukan tahapan repeat ya. Jadi di repeat, diulang terus sampai tidak ditemukannya improvement lagi. Jadi kalau Anda lihat algoritmanya ini dia akan melakukan cara yang sama ya, diulang berkali-kali sampai ditemukan tidak adanya improvement. Jadi improvement itu maksudnya solusi yang optimum lagi. Jadi hasil dari setiap algoritma dengan teknik improvement ini adalah pasti optimal nanti di ujungnya. Jadi untuk algoritma ini dia startnya itu dimulai dengan solusi yang mungkin ya. Jadi solusi yang mungkin bisa dia gunakan ya. Kemudian kita lakukan repeat the following step ya. Jadi repeat the following step until no improvement can be found ya. Ya caranya adalah dengan change mengubah ya solusi ya, mengubah solusi dari solusi yang mungkin dengan nilai fungsi objektif yang lebih baik. Kemudian nanti bagian tahapan terakhir itu adalah akan mereturn ya solusi yang paling optimal. Ya. Nah, kalau kita melakukan perubahan nilai solusi ya dalam skala kecil, maka ini bisa kita katakan dengan local search. Ya. Namun kalau misalnya difficulty-nya itu jauh lebih besar, ya maka ini bisa dinamakan dengan global optimum. Maka di sini ada versus local optimum dengan global optimum. Nah, beberapa contoh ya algoritma yang menggunakan model iterative improvement itu adalah simplex method. Kemudian nanti untuk penyelesaian maximum flow problem yaitu Fulkerson problem ya algoritma ya. Kemudian maximum matching of graph vertex, kemudian Gale-Shapley algorithm untuk menyelesaikan permasalahan stable marriage, dan local search heuristic. Jadi mungkin paling tidak yang kita bahas nanti adalah yang di metode simplex. Kemudian kita bisa bahas tentang algoritma Fulkerson untuk permasalahan maximum flow. Ya, kalau ada waktu luang nanti saya coba buat untuk yang penyelesaian stable marriage problem. Jadi tentang ini kasus ini ya perjodohan ya menggunakan algoritma Gale-Shapley ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang simplex method ya. Simplex method ini sebenarnya untuk penyelesaiannya ini Anda pernah dapatkan di aljabar linear yaitu dengan linear programming ya. Ya, tujuannya bisa maksimum atau meminimumkan fungsi ya. Jadi dari persamaan linear. Saya gunakan aja PowerPoint yang sudah saya siapkan ya. Bentar saya ambil dulu modulnya. Nah, ini metode simplex. Nah, metode simplex ini bisa kita ya selesaikan dengan pendekatan iterative method atau iterative improvement tadi ya. Ya. Nah, metode yang umum digunakan memang adalah dengan penyelesaian program linear ya, dengan melibatkan dua variabel atau lebih dari dua variabel. Nah, ternyata metode simplex ini udah lama ditemukan ya. Dan penyelesaiannya ini melakukan perhitungan ulang. Jadi kita lakukan iterasi di mana langkah-langkah yang sama diulang-ulang sebelum solusi optimal
diperoleh. Jadi kita looping terus ya, kita iterasi terus sampai didapatkan solusi yang optimum. Makanya dinamakan iterative improvement method ya. Nah, penyesuaian dengan metode Simplex ya, untuk mode program linear itu bisa kita ubah dulu menjadi bentuk kanonik ya. Jadi dari pendekatan linear programming kita ubah menjadi bentuk kanonik. Jadi nanti kita kanonikan dulu ya ke dalam bentuk bakunya. Nah, ciri-ciri dari bentuk baku mode program linear ini biasanya berupa persamaan dengan sisi kanan non-negatif. Ya. Jadi semua fungsi atau kendala berupa persamaan dengan sisi kanan non-negatif. Kemudian semua variabel keputusan itu non-negatif dan fungsi tujuan untuk memaksimumkan maupun meminimumkan. Jadi fungsi tujuannya dapat memaksimumkan, bisa meminimumkan. Ya. Nah, bentuk standar dari metode Simplex ya. Jadi kita punya fungsi tujuan adalah maksimumkan ini, fungsi Z, ya, fungsi Z dengan persamaan seperti ini. Di mana ada fungsi pembatas seperti ini. Nah, bentuk standar ini harus kita ubah ke dalam bentuk kanonik. Bentuk kanonik itu adalah mengubah yang tidak yang kurang dari sama dengan ini menjadi simbol sama dengan nanti. Ya. Jadi harus kita ubah dulu ya dengan bentuk kanonik ya, bentuk standarnya ya. Nah, bentuk standarnya adalah dengan mengganti tanda kurang dari sama dengan ke dalam bentuk persamaan standar. Nah, di mana dengan cara menambahkan satu variabel baru. Jadi setiap persamaan yang ada di fungsi pembatas ini nanti kita tambahkan variabel pembantu ya, variabel pendukung lah. Nah, istilahnya itu adalah slack variable ya. Banyak slack variable bergantung pada fungsi pembatas. Jadi kalau makin banyak fungsi pembatas, maka slack variabelnya makin banyak. Ya. Nah, tujuannya ya fungsi tujuan dengan adanya slack variable pada fungsi pembatas, maka fungsi tujuan juga harus disesuaikan dengan memasukkan unsur slack variable. Jadi fungsi objektif tadi yang ini karena di sini ada variabel slack, maka nanti ini juga kita ubah ya, kita transformasi dengan memasukkan variabel slack tadi ya. Nah, jadi kita lihat nih contohnya. Nah, yang tadi ini sudah kita tambahkan fungsi variabel slack. Nah, jadi slacknya itu ini ya 0S1, 0S2 sampai 0S3, SN ya. Nah, kalau fungsi pembatas ya ini. Ini namanya slack variable. Kita lihat dengan contohnya. Nah, ini tabel Simplex-nya. Jadi nanti untuk mudahnya memang kita nanti bikinnya ke dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi nanti kita ubah ke dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, untuk penyelesaian langkah-langkah metode Simplex, ya, pertama adalah dari persamaan linear tadi, kita ubah dulu menjadi model Simplex. Ya. Model Simplex-nya itu adalah model kanonik yang tadi. Jadi harus diubah semua menjadi persamaan yang ada sama dengannya. Jadi yang tidak sama dengan tadi itu akan dibuat sama dengan menambahkan slack variable. Ya. Kemudian mengubah juga fungsi tujuan. Ya, tambahkan atau kurangi dengan slack variable, kemudian formulasikan ke dalam tabel Simplex. Jadi setelah kita sudah ubah semua, itu kita formulasikan ke dalam tabel Simplex. Jadi nanti kita buat tabel Simplex-nya. Ya. Jadi dari semua itu nanti kita masukin ke dalam tabel Simplex. Nah, nanti dari tabel Simplex itu baru kita lakukan langkah-langkah penyelesaian. Nah, ini contoh. Ya. Contoh ada fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 8x1, 6x2 ya. Dalam 1000 ya. Artinya dalam satuan ribuan ya. Artinya ini 8000 x1, 6000 x2 gitu ya. Kemudian fungsi pembatasnya 4x1 ya. Jadi saya buat dulu sini. Z sama dengan 8x1 ditambah 6x2 ya.
Kemudian bahan pembatas, jadi ini kendalanya, constraint-nya, ini pembatas. 4x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 60. Kemudian 2x1 tambah 4x2 itu kurang dari sama dengan 48. Kemudian x1, x2 ini harus lebih dari 0 ya. Nah, sekarang tinggal kita ubah ini menjadi slack variable ya. Kita tambahkan slack variable di mana yang ini nanti kita ubah menjadi sama dengan. Caranya kalau yang ini ya. Jadi kita pertama kerjakan dulu yang pembatas. Nah, karena ini kita mau tambahkan pembatas, berarti kita tambahkan ya S1 baru sama dengan 60. Ya, ini ada ya slack variable ya. Ini S1 itu slack variable 1. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini kita tambahkan dengan S2. Ini saya buat di sini. Ya kan? Nah, sekarang tinggal kita buat fungsi objektif tadi. Ini, fungsi objektifnya ini. Nah, fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 8X tambah X 6X2. Nah, sekarang ini kita tukar posisi. Ya. Kita tukar posisinya. Sehingga di mana nilainya itu nanti adalah sama dengan, nanti dibikin sama dengan 0. Ya. Kita maunya ini nanti dibuat ada sama dengan 0. Berarti ini kita tukar posisi sehingga menjadi nilai Z dikurang 8x1 dikurang 6x2 ya kan? Ya. Ditambah S1 ditambah S2 sama dengan 0. Jadi di sini ada tambahan untuk yang ini. Nah, ini biar rapi. Sehingga hasilnya itu seperti ini. Jadi variabelnya ini. Ini. Nah, jadi ini adalah persamaan untuk kanonik. Ya. Jadi kalau kita lihat kanoniknya, ini Z min X. Nah, ini min ya, nggak masalah. Ini min atau plus sama aja sih. Sama aja ya. Jadi kita buatnya seperti ini. Oke. Nah, sehingga fungsi pembatasnya juga 4x1, 2x2, 1s1 ditambah 0s2. Karena ini kosong kan. Kemudian 2x1, 4x2, 0s1 ditambah 1s2 sama dengan 48. Jadi ini adalah fungsi yang sudah kita transformasikan. Nah, setelah ini baru kita masukin ke dalam tabel. Jadi kita buat Excel-nya. Masukin ke dalam Excel. Ini tabelnya. Jadi variabel dasar X1, X2, nah ini adalah slack variabelnya. Jadi kita buat gini. Ini saya buat di sini variabel ya. Z. Kemudian X1, X2, kemudian S1, S2, kemudian ini NK ini adalah nilai yang sebelah kanan, ya, nilai sebelah kanan ini, nilai sebelah kanan ya. Jadi kita buat kayak gini, ya. Saya buat dulu di sini. Oke. Nah, pertama kita buat ini 1, ini 0 ya. Karena yang pertama nih ya 1, 0, 0, 0 ya. Kemudian min 8, min 6, 1, 1. Nah, ini NK-nya 0. Kemudian 4, 2, 1, 0. Kemudian 2, 4, 0, 1, ini 48, ini 60.
Nah, ini. Jadi kita sudah membuat sebuah tabel ya, tabel simplex ya, seperti ini ya. Jadi sama modelnya. Nah, ini kalau kita lihat tabelnya ya, sama ya. Ya, Z ya, dan seterusnya ya. Ini enggak di ini sih. Ya, ini jadi Z aja. Kemudian ini X1, ini X2, X2. Nah, ini tabelnya sudah kita bentuk. Nah, yang pertama ya di algoritma ini adalah pertama kita memilih kolom kunci, ya. Memilih kolom kunci. Jadi kalau di sini kita memilih kolom kunci. Jadi di iterasi pertama ini kita pilih kolom kunci. Kolom kunci yang kita pilih itu adalah kolom di mana memiliki nilai yang paling negatif. Ya. Kalau Anda lihat di sini yang paling negatif yang mana? Min 8 dengan min 6. Berarti yang paling negatif adalah min 8. Ini saya blok dulu. Nah, di sini sudah kita dapatkan kolom kunci. Ya. Sekarang kita cari baris kunci. Untuk mendapatkan nilai baris kunci, ya, yang kita lakukan pertama adalah kita hitung dulu rasio dari nilai sebelah kanan dengan kolom kunci. Jadi ini kita bagi dengan X1. NK dibagi N X1. Ya. Sehingga hasilnya ini adalah 0 dibagi dengan min 8. Ya. Kemudian ini kita hitung. Nah, setelah Anda dapat nilai rasionya, ya, yang Anda perhatikan hanya di baris X1 dan X2 ya. Jadi hanya baris X1 dan X2. Anda cari yang paling minimum. Cari yang paling minimum. Ya. Kalau di sini dia cari yang paling minimum. Tuh lihat nih, paling minimum. Ya. Jadi kita cari yang paling minimum. Paling minimum tuh yang ini. Nah ini. Saya kasih warna misalnya oranye ya. Nah, di sini ada titik perpotongan ya antara X1 ya di kolom, kemudian yang baris di sini. Ya. Baris kunci dengan kolom kunci nanti ada titik perpotongan ya. Nah, titik perpotongan saya kasih warna biru. Nah, setelah didapat di sini, barulah kita menghitung ya simplexnya ya. Jadi ini saya buang dulu warnanya. Kita nggak pakai. Ya. Nah, yang pertama adalah kita hitung yang baris kunci. Ya. Rumusnya adalah tinggal menghitung nilai. Setiap nilai ini kita bagi dengan nilai titik kunci ini. Ya. Jadi nilai ini kita bagi dengan nilai kunci. Ya. Kemudian kita tarik. Ini tadi belum saya buang ya. Oke. Jadi hasilnya dapatnya ini. Nah, sekarang ini nanti menjadi nilai baru dari nilai kunci. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nilai baris kunci baru adalah nilai baris kunci lama, ya. Tadi nilai kunci lama dibagi dengan angka kunci. Nah, sekarang untuk yang baris lain itu sama dengan baris lama dikurang nilai baris kunci baru kali angka kolom kunci. Ya. Jadi untuk yang baris Z sama X2 ini cara mencarinya berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan ini ngitungnya langsung dibagi dengan kunci. Ya. Jadi 4 dibagi 4, 2 bagi 4, 1 bagi 4, 0 bagi 4, 60 bagi 4. Ini dapatnya ini. Ya. Kalau untuk yang Z, ini adalah nilai kunci yang lama itu kita kurangkan dengan nilai kunci yang baru
ya, nilai kunci yang baru ini X1, ya. Jadi nilai kunci yang baru X1 kita kalikan dengan nilai baris yang lama. Ya. Jadi nilai baris yang lama. Ya, tapi ini kita kunci. Nah, jadi ini kunci kolomnya, kunci kolom. Jadi setelah kita dapat itu nilainya seperti ini, dapatnya 0. Kemudian kita tarik, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi untuk dapatkan ini adalah dengan cara mengalihkan antara kunci nilai yang lama, nilai Z yang lama dikurang, ya nilai yang satu ini, nilai kunci yang baru didapat tadi, dikalikan dengan kunci kolom ini. Jadi kolom kunci yang ini tetap ya. Jadi nilai yang ini tetap min 8 terus ya. Nanti baru kita tarik. Nah, sama juga untuk yang ini. Jadi nilai kunci yang kolom kunci yang lama nih dikurang dengan nilai kunci yang baru dikalikan dengan ini, kunci yang lama ini. Tapi di kunci. Baru kita tarik. Nah, ini adalah hasil iterasi yang pertama. Ya. Jadi hasil iterasi yang pertama ini. Jadi kalau kita lihat di sini hasilnya adalah seperti ini. Sama ya. Hasilnya sama. Nah, ternyata ya dari hasil iterasi pertama tadi masih ada nilai negatif di Z-nya ini. Jadi di Z-nya ini, di X2-nya itu masih negatif. Ya. Jadi usahakan tidak ada nilai negatif. Maka ini harus kita lanjutin lagi seperti tadi. Ya. Kita lakukan iterasi lagi. Jadi ini adalah nilai paling negatif, maka kita blok lagi. Dan kita iterasi ulang seperti yang tadi, di sini. Ya. Maka nilai yang ini jadi kolom kunci. Ya. Kalau sudah jadi kolom kunci, tinggal kita cari baris kunci. Nah, untuk mendapatkan baris kunci, itu kita buat dulu perhitungannya ya. Jadi ini sekarang jadi X2. Nah, nilai NK kita bagi dengan X2. Nah, gitu ya. Dapat kan nilainya? Nah, dari dua baris ini, mana yang paling kecil? Paling minimumnya mana? Oh, paling minimum yang ini, X2. Maka kita kasih warna lagi. Berarti ini adalah baris kunci. Ini kolom kunci. Ini baris kunci. Dan ini angka kunci yang biru. Nah, sekarang tinggal saya buat lagi kayak tadi. Tag gitu ya. Kemudian saya buang warnanya dulu. Angkanya kita buang. Ya. Nah, yang pertama adalah kita selesaikan dulu baris kunci. Selesaikan dulu baris kunci. Nah, tinggal kita buat aja. Nilai 0 dibagi dengan kunci. Nah, ini kuncinya. Kita kunci nilainya. Tarik. Dapat nilainya kan? Nah, setelah kita dapatkan nilai X2, baru kita kerjakan yang baris Z sama X1 ya. Nah, kita kerjakan yang Z dulu. Yang Z caranya sama kayak tadi. Ya. Nilai lama dikurang nilai kunci yang baru, ya, dikalikan dengan kolom kunci. Ini, kolom kuncinya harus dikunci juga. Hasilnya ini. Kita tarik. Kemudian yang kedua, ini sama juga, nilai 1 dikurang ya kolom kunci yang baru, nilai baris kunci yang baru dikalikan dengan kolom kunci yang ini. Ya, kita tarik lagi. Tag. Nah. Setelah dilihat tidak ada nilai negatif di X1, X2 ya. Jadi sudah aman. Maka bisa kita dapatkan bahwa solusinya ya untuk X1, X2 ini saya kasih warna hijau itu nilainya adalah 12 dan 6. Jadi nilai hasil akhir kesimpulan ya
X1 itu sama dengan 12, X2-nya adalah 6. Ya. Jadi kita bisa coba. Ya. Tadi rumusnya adalah mana nih? 8X1 ya, ini ya. Jadi ini persamaannya ya. Maka bisa kita hitung nilai Z ya. Z itu sama dengan 8 kali X1 ditambah 6 kali X2. Nah, ini hasilnya akan sama dengan 132 ini. Nah, gitu. Nah, ini. Jadi solusi akhirnya adalah X1-nya 12, X2-nya adalah 6 yang akan menghasilkan nilai paling maksimum. Itu dari soal ini ya. Nah, nih. Jadi X1-nya 12, X2-nya adalah 6. Dengan nilai maksimum adalah 132.000. Nah, sekarang kita ambil contoh lagi. Contoh yang berikutnya adalah ini. Ya. Saya punya persalahan ini. Jadi, kita coba selesaikan kasus yang ini. Ya. Kemudian ini. Kemudian ini. Oops. Ya. Jadi ada simbol tanda kurang dari sama dengan ya. Berarti kita masih memaksimumkan fungsi ya. Jadi dari soal latihan pertama ini kita coba selesaikan ya dengan penggunaan algoritma simplex ya. Jadi yang pertama adalah kita kerjakan dulu yang pembatas. Jadi saya buat dulu X1 tambah X2 ditambah S1 sama dengan 600. Jadi ini variabel slack namanya. Slack ya, bukan slang ya. Kemudian 2X1 ditambah S2 sama dengan 1000. Ya kan? Nah, sekarang yang ini, yang kita mau kerjakan yang Z. Z itu adalah 15X1 ditambah 10X2. Maka tinggal kita pindahkan. Jadi ini kita pindahkan nih. Ya. Z dikurang 15X1 dikurang 10X2 ya, ditambah S1 ditambah S2 sama dengan 0. Nah, ini variabel slack. Jadi S1, S2 itu variabel slack. Ini saya rapikan biar Anda bisa lihat dan terjemahkan ke dalam matriksnya, dalam tabelnya. Jadi ini kita susun ke dalam tabel. Nah, ini tinggal saya masukin ke Excel. Ini ya. Jadi kita susun dulu tabelnya. Itu ya. Ini kita buang, kemudian ini kita rapikan kembali datanya. Nah, Z-nya 1, ya, enggak perlu lagi ya. Ini 15. Kemudian min 10, 1, 1, 0. Kemudian ini 1, 1, 1, ini 0. Ini 600. Kemudian ini 2, 1, 0, 1. Ini 1000. Ya. Jadi ini kita udah dapat nih. Nah, sekarang tinggal kita lihat nilai X1, X2 yang sebagai kolom, mana yang paling negatif. Paling negatif itu X1. Maka saya blok dulu. Saya kasih warna kuning. Ya. Jadi ini adalah kolom kunci. Ya. Kemudian untuk menentukan baris kunci, kita perlu sebuah kolom lagi. Ini adalah nilai rasio. Ya.
rasio dari nilai kanan dibagi dengan X1. Ya, nilai ruas kanan dibagi X1. Jadi 0 dibagi dengan min 15. Kemudian 600 dibagi 1, 1000 dibagi 2. Jadi hasilnya 500. Nah, dari baris X1, X2, mana yang paling minimum untuk nilai rasio? Oh, ternyata yang X2 paling minimum. Maka saya kasih warna lagi. Nah, perpotongan antara kolom dan baris itu jadi titik kunci. Jadi saya kasih warna biru. Jadi 2 itu adalah kuncinya. Nah, sekarang saya pindahkan lagi, ya, lebih gampang. Ini saya buang. Nah, setelah ini sudah dapat, kita selesaikan dulu yang baris kunci. Yang baris kunci yang kita selesaikan. Caranya adalah baris kunci yang lama kita bagi dengan kunci, nilai titik kunci. Nah, ini titik kunci ini. Nah, semuanya kita bagi dengan titik kunci. Oke? Nah, yang Z, ya, yang Z ini, itu cara kerjanya adalah nilai Z yang lama, nilai baris yang lama kita kurangin dengan nilai baris kunci yang baru kita kalikan dengan kolom kunci. Nah, hasilnya kita tarik. Kemudian untuk yang X2 sama, X1 sama ya. Jadi nilai baris kunci yang lama kita kurangin dengan baris kunci yang baru kali dengan kolom kunci. Hasilnya akan seperti ini. Setelah kita lakukan, ternyata di X2 masih ada yang nilai negatif ya. Jadi nilai X2 ini masih negatif, maka harus kita lakukan iterasi yang berikutnya, sama. Jadi kita tambahkan lagi. Nah, ini kita buat nilai NK, nilai ruas kanan dibagi dengan X2. Nah, ini dapatlah nilai sekian. Nah, kemudian dari dua baris ini, Anda cari yang paling minimum. Oh, dapatlah ini. Maka ini adalah baris kunci. Dan ini adalah titik kuncinya. Ya. Sehingga bisa kita buat lagi kayak tadi. Ya, kita update nilainya. Jadi ini harus saya update lagi. Yang X1, berarti nilai 0, kita bagi dengan nilai kunci. Jadi kita tarik, dapatlah nilainya sekian. Ya. Kemudian kita update nilai yang Z. Nah, kita update nilai Z. Nilai Z itu sama kayak tadi, nilai baris lama dikurang dengan nilai kunci yang baru dikalikan dengan nilai kolom kunci. Nah, kolom kunci juga harus dikunci nilainya. Kita tarik nilainya. Kemudian yang ini sama cara pengerjaannya, dikurang nilai kunci yang baru kita kalikan dengan kolom kunci. Dapatlah nilainya. Ya. Dan tidak ada nilai negatif lagi, ya. Maka inilah solusi akhirnya, nilai X1, X2-nya ya 200 dan 400. Jadi nilai X1-nya itu 200, nilai X2-nya 400, ya. Sedangkan nilai maksimumnya adalah 8.000. Ya. Jadi ini kalau kita buat ya penyelesaiannya. Ini 200, ini 400. Ini kalau rumusnya tadi, ya ini ya. Ya, maka nilai Z-nya itu sama dengan 15 kali 200 ditambah 10 kali 400. Sehingga hasilnya 7.000.
Betul ya? Empat ribu kalikan 3.000, 7.000. Oh, ini ada yang keliru kali ini. Ini sama dengan 0 kurang nilai kunci kalikan kolom. Oh, dapat Z-nya ini 7.000 ya. Jadi lainnya. Oke, itu dulu gambarannya. Oke, ini tadi kita terbalik ya di sini ya. Jadi X1-nya itu kita bacain gini. Ini kan kayak matrik ya. Iya. Jadi ini X2 ini. Jadi X2-nya 200 ya. X1-nya itu adalah 400. Jadi ini kita terbalik. Kalau tadi dia 10, sini 10, 01, baru betul ya, 200, 400. Tapi ini karena dia 01, ini 10, maka ini 400, ini 200. Ini karena terbalik tadi. Ya. Sehingga begitu kita hitung, nilai maksimumnya adalah 8.000. Jadi hasilnya sama ya. Ya, jadi untuk revisi yang tadi ya. Jadi ini cara bacanya. Oke, baik ya. Ini saya